Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kali ini kami akan mempresentasikan yaitu DFD atau Data Flow Diagram, Sistem Penggajian Karyawan, Program Studi Konsep Sistem Informasi, yaitu dengan dosennya Ibu Kartika Dwi Putri Eskom atau Sarjana Komputer. Berikut adalah nama-nama anggota daripada kelompok kami. Yang pertama yaitu Nur Iskandar, yang kedua Haidir Ali, ketiga Muhammad Rafi Putra, dan saya sendiri Muhammad Arif Setiadi. Yang kelima ada Rahman, yang keenam dan terakhir adalah Delia Natasha. Baik, sebelum kami lanjutkan mengenai DFD Sistem Penggajian Karyawan, kami ada sedikit ingin apa sih itu DFD? DFD itu adalah diagram alir data atau suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga itu menyediakan informasi mengenai keluaran atau output dan masukan, input dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya, tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Baik, saya kira itu adalah sedikit kita mengetahui apa sih itu DFD. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan yaitu DFD sistem penggajian karyawan. Yang pertama, sini kita ke level 0. Oke, di level 0 ini ada 3 proses, yaitu yang pertama ada prosesnya ini, kita bisa lihat yang ke-1 adalah input master. Proses yang kedua di sini penggajian. Yang proses ketiga, angka 3, tanda dengan angka 3 itu ada yang namanya proses laporan. Dalam DFD level 0 ini kita mempunyai 3 entitas, yaitu ada pegawai di sini, ada kepala kantor, dan yang ketiga adalah entitas bagian keuangan. Dan entitas pegawai di sini, apabila pegawai menginput, sebelumnya untuk pegawai di sini kita ada 2 data flow, yaitu input data pegawai ada 2 nih, dari pegawai ke data flow, terus ke data pegawai itu mendapatkan output slip gaji. Apabila si pegawai menginput data pegawai, maka tadi akan diproses ke dalam proses yang ke-1, yaitu dalam sistem input master, yang nantinya input master itu akan mengeluarkan output berupa data pegawai, data jabatan yang akan diberikan ke bagian keuangan, dan nantinya juga itu akan diproses ke dalam proses sistem laporan, yang nantinya sistem laporan ini akan mengeluarkan 3 output untuk ke kepala kantor, yaitu berupa laporan data jabatan, laporan data pegawai, dan laporan data gaji. Dan kepala kantor itu nantinya akan menginput data pegawai, data jabatan. Data jabatan ini akan diinput di dalam input master, proses sistem input master, yang nantinya akan memperoleh untuk output di bagian keuangan. Di bagian keuangan itu sendiri nanti akan menginput data gaji akan dimasukkan ke dalam
proses sistem laporan, dan nanti sistem laporan ini untuk apa? Yaitu untuk output berupa data slip gaji yang nanti akan didapatkan oleh entitas pegawai. Kita turun lagi ke level 1. Level 1 ini terdapat 3 entitas juga, yaitu ada pegawai, bagian keuangan, kepala kantor. Jadi di sini ada satu proses, yaitu sistem komputerisasi penggajian karyawan. Di sini pegawai itu ada 2 data flow, bagian keuangan ada 3 data flow, sementara untuk kepala kantor ada 4 data flow. Si pegawai itu untuk menginput ke dalam sistem komputerisasi penggajian karyawan yang nantinya sistem akan mengeluarkan output slip gaji untuk pegawai. Di mana slip gaji ini itu nantinya yaitu didapatkan setelah bagian keuangan menginput data gaji yang nantinya akan didapatkan untuk kepala kantor, yaitu laporan data jabatan, laporan data pegawai, laporan data gaji yang nantinya akan kepala kantor untuk bisa proses dalam sistem komputerisasi penggajian karyawan. Oke, kita turun lagi. Di sini kita ada ke level 2. Pada level 2 ini adalah proses sistem laporan, yaitu apabila pegawai menginput data, nantinya akan diproses di sistem data laporan. Pegawai menginput data pegawai yang nantinya akan diproses di dalam proses sistem data pegawai 2.2. Nantinya akan disimpan data pegawai tersebut dalam storage atau storage D1 yang nantinya juga akan bisa menjadi output data flow data pegawai ke bagian keuangan. Bagian keuangan juga mendapatkan output berupa data jabatan dari kepala kantor. Yang apabila kepala kantor itu menginput data jabatan, nanti data jabatannya akan disimpan di dalam storage D1. Oke, kita lanjut ke sistem DFD level 2, yaitu sistem proses laporan. Di sini juga ada 3 entitas, pegawai, kepala kantor, dan bagian keuangan, yaitu nanti pegawai memiliki 2 data flow yang nantinya akan diproses di dalam laporan data pegawai, menginput data pegawai, diproses sistem laporan data pegawai. Bagian keuangan juga menginput data gaji yang nantinya ada 2. Yang pertama data gaji. Data gajinya ada 2 proses, yaitu pertama laporan data gaji yang 3.4 adalah untuk slip gaji yang nantinya akan disimpan di dalam storage D3 data gaji, dan data gaji ini bisa mendapatkan data flow laporan data gaji untuk kepala kantor. Dan untuk data gaji ini, slip gaji nanti akan mendapatkan keluaran atau output untuk si pegawai. Oke, kami kira cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak
kesalahan daripada presentasi kami, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam presentasi ini, dan juga kepada Ibu dosen, Ibu Tika, terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah awal daripada kami bisa mengetahui dan memahami daripada DFD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.